Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Deni Satriawan dari kelas A5 Farmasi dengan NIM 2108060006. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang dimana proposal ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Baik, jadi untuk judul yang saya angkat pada proposal ini yakni uji efektivitas pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit terhadap penyakit keputihan pada wanita. Baik, sebelum saya masuk ke inti pembahasan atau sebelum saya mempresentasikan proposal yang saya rancang ini, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yakni Bapak Imam Syahputra Yamin SKM MFIT yang telah mengajar dan membimbing kami selama 1 semester ini. Baik, langsung saja. Jadi keputihan merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi. Keputihan tidak bisa dianggap remeh atau tidak bisa dianggap enteng karena dapat menyebabkan kemandulan dan kanker. Keputihan sebaiknya mendapatkan pencegahan dini secepatnya agar tidak terinfeksi. Infeksi ini dapat disebabkan oleh kurangnya perawatan alat kelamin remaja seperti mencuci vagina dengan air yang tergena, terlalu banyak menggunakan sabun bilas, mengenakan celana jeans yang ketat yang tidak menyerap keringat, jarang mencuci pakaian dalam, dan tidak mengganti pembalut saat menstruasi. Jadi dampak negatif dari keputihan itu sendiri bisa menyebabkan rasa gatal dan rasa panas atau nyeri pada area vagina. Salah satu faktornya disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang terjadi karena mencuci vagina dengan air kurang bersih, pemeriksaan dalam yang tidak benar, pemakaian pembilas yang berlebihan. Jadi pada proposal ini saya mengangkat dua tumbuhan yakni tumbuhan daun sirih hijau dan rimpang kunyit, yang dimana sirih merupakan salah satu tanaman obat yang potensial dan diketahui secara empiris memiliki khasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Daun sirih digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan dalam menghentikan pendarahan, gatal-gatal, sariawan, dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Kemudian yang dimana daun sirih ini saya kombinasikan dengan kunyit yang merupakan salah satu obat tradisional yang dapat dijadikan ramuan untuk mengobati berbagai penyakit seperti demam, displasia, keputihan, menghilangkan bau badan, gatal akibat cacar air, tekanan darah tinggi, dan malaria. Jadi itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas dari pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit terhadap penyakit keputihan pada wanita. Baik, selanjutnya untuk perumusan masalahnya, yang dimana keputihan masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat, terutama bagi kaum wanita. Keputihan tidak bisa dianggap remeh. Keputihan sebetulnya mendapatkan pencegahan secara dini. Keputihan sekitar 90% wanita Indonesia berpotensi mengalami keputihan karena negara Indonesia yang beriklim tropis. Negara dengan iklim tropis berpotensi menyebabkan mudahnya jamur berkembang biak dan mengakibatkan banyaknya kasus keputihan pada wanita. Angka kejadian keputihan di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 70%. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti lebih dalam terkait dengan uji efektivitas pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit terhadap penyakit keputihan pada wanita. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya di sini ada dua. Yang pertama itu, apakah pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit dapat memberikan manfaat terhadap penyakit keputihan pada wanita? Kemudian yang kedua yakni, apakah kombinasi daun sirih hijau dan rimpang kunyit dapat menjadi alternatif untuk pengobatan penyakit keputihan pada wanita? Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yang mana tujuan umum, tujuan khususnya juga ada. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian, yakni manfaat teoritis, manfaat praktis.
Nah, untuk keaslian penelitiannya, di sini saya mengangkat dua jurnal yang dimana untuk penulisnya itu atau penelitinya itu yang pertama yakni Yulianti pada tahun 2022 dengan judul Ekstrak Daun Sirih untuk Keputihan pada Wanita Usia Subur di SMA Negeri 1 Wanayasa Purwakarta. Jadi untuk jenis penelitiannya itu yang dimana di sini yakni pra eksperimental dengan variabel daun sirih sebagai variabel bebasnya, keputihan sebagai variabel terikatnya, dan untuk wanita usia suburnya sebagai variabel perancu. Kemudian untuk keaslian penelitian yang kedua di sini saya ngambil dari jurnal yang atau penelitian yang dilakukan oleh Nurmaliza pada tahun 2023 dengan judul Hubungan Pemberian Kunyit Asam Jawa dengan Kejadian Keputihan pada Remaja Putri. Yang dimana jadi untuk jenis penelitiannya itu di sini adalah kuantitatif analitik menggunakan desain analisis korelasi. Jadi kemudian untuk variabelnya di sini ada kunyit asam Jawa sebagai variabel bebasnya, kemudian keputihan itu sendiri sebagai variabel terikat, dan remaja putri itu sebagai variabel perancu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 ini tinjauan pustaka, yang dimana di sini untuk mungkin tidak akan saya jelaskan panjang lebar, mungkin saya akan sebutkan subbab-subbabnya saja. Yang pertama di sini ada penyakit keputihan, yang dimana di sini yang saya ingin bahas di sini itu yakni definisi daripada penyakit keputihan, kemudian epidemiologi keputihan, klasifikasi keputihan, etiologi keputihan, dan proses terjadinya keputihan. Kemudian yang kedua itu ada tumbuhan daun sirih hijau atau Piper betel masa dinanya, yang dimana di sini yang saya bahas itu definisi dari daun sirih hijau itu sendiri, kemudian morfologi dan klasifikasi daun sirih hijau, kandungan senyawa kimia dari daun sirih hijau, dan manfaat daun sirih hijau. Kemudian untuk yang ketiga itu yakni tumbuhan kunyit, yang dimana yang dibahas di sini itu yakni definisi tumbuhan kunyit, morfologi dan klasifikasi kunyit, kandungan senyawa kimia dari kunyit, dan manfaat tumbuhan kunyit itu sendiri. Baik, di sini lanjut saja kita masuk ke kerangka teori. Jadi pada kerangka teori ini yang dimana ada beberapa faktor seseorang itu dapat terjangkit atau penyakit keputihan, yang dimana di sini saya udah sedikit membuatkan kerangka teorinya. Jadi ada faktor pertama yakni dimana musim hujan yang dapat mengundang bakteri atau jamur. Itu ketika musim hujan itu bakteri dan jamur itu leluasa, atau itu dapat, jadi musim hujan itu dapat mengundang bakteri dan jamur, yang dimana bakteri dari sekian banyak bakteri di sini saya hanya menambahkan dua saja pada kerangka teorinya, yakni bakteri alphaginosis dan jamur dari Candida albicans. Jadi yang kedua, yang dimana nanti di sini itu yang akan menyebabkan terinfeksi dari kedua bakteri dan jamur ini, yang akan menyebabkan seseorang itu penyakit keputihan. Kemudian faktor yang kedua di sini tidak mengganti celana dalam selama 2 hari, tidak membersihkan vaginanya dengan benar, itu dapat merancu ke pola hidup seseorang, dan yang dapat mengakibatkannya terinfeksi bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penderita itu penyakit keputihan. Kemudian yang kedua itu yang ketiga itu yakni perubahan pH pada vagina itu sendiri. Jadi perubahan pH pada vagina itu juga dapat menyebabkan pertumbuhannya suatu bakteri dan mikroba, yang dimana nanti itu yang akan menyebabkan seorang itu terjangkit penyakit keputihan. Nah di sini jadi itu ya untuk kerangka teori dari penelitian ini. Langsung saja kita ke bab 3 yakni metodologi penelitiannya, yang dimana untuk rancangan penelitian dan metodologi penelitiannya yang
yang saya gunakan di sini, yakni penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan yakni pra-eksperimen dengan pendekatan pretest post-test kelompok tunggal atau the one pretest post-test, di mana kelompok pertama itu mendapatkan perlakuan dan kelompok kedua tidak mendapatkan perlakuan. Kedua kelompok ini berfungsi sebagai pembanding atau pengontrol. Pada kelompok perlakuan, peneliti memberikan terapi berupa pemberian terapi kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit, sedangkan untuk kelompok kedua itu atau kelompok kontrol itu menggunakan terapi obat konvensional. Jadi, selanjutnya untuk lokasi dan waktu penelitiannya, untuk lokasinya sendiri nanti penelitian ini bakal dilakukan di desa Lembar Selatan, di kampung saya sendiri di desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk waktunya itu waktu yang akan dilakukan pada bulan November 2023 sampai dengan Maret 2024. Selanjutnya di sini ada kerangka konsep, yang dimana pada kerangka konsep itu sendiri di sini ada yang diteliti dan yang tidak diteliti. Nah, pada garis putus-putus di sini yakni untuk yang tidak diteliti, yakni kandungan kimia dari daun sirih hijau dan kandungan kimia dari rimpang kunyit, itu yang tidak diteliti. Nantinya dari kedua tumbuhan ini akan direbus untuk pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit yang akan diberikan pada si penderita penyakit keputihan. Kita akan lihat bagaimana efektivitas dari pemberian air kombinasi rebusan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke variabel penelitian dan definisi operasional. Jadi untuk variabelnya di sini yakni kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit, yang dimana definisi operasionalnya daun sirih itu sebanyak 20 gram dan rimpang kunyitnya sebanyak 10 gram yang direbus dengan wadah antiarat berisi air sebanyak 800 ml, direbus hingga benar-benar matang, kemudian akan diukur dengan gelas ukur yang memiliki takaran dan timbangan. Kemudian untuk yang kedua itu nilai keputihan untuk variabel keduanya itu nilai keputihan kepada yang tidak diberikan perlakuan, artinya si kelompok pengontrolnya, yang dimana nanti itu untuk definisi operasionalnya pengeluaran sepret dari liang vagina yang tidak diberikan perlakuan pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit. Alat ukurnya itu sendiri nanti ada data rekam medisnya. Kemudian untuk yang ketiga itu nilai keputihan kepada yang diberikan perlakuan, yang diberikan air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit itu sendiri. Nanti juga itu bakal direkam untuk alat ukurnya itu data rekam medis pasien. Nah, untuk hipotesisnya, yang mana untuk hipotesisnya yakni yang H0-nya itu untuk mengkonsumsi pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dari rimpang kunyit dapat memberikan efektivitas terhadap penyakit keputihan. Dan untuk satunya yang dimana apakah mengkonsumsi pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit tidak dapat memberikan efektivitas terhadap penyakit keputihan. Nah, kemudian untuk populasi dan sampel. Populasinya di sini, populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita penyakit keputihan yang ada di Lembar Selatan. Nah, untuk sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni non probability sampling, yaitu consecutive sampling. Artinya sampel yang diambil adalah seluruh subjek yang diamati dan memenuhi kriteria pemilihan sampel yang kemudian dimasukkan dalam sampel hingga besar sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Kita lanjut ke bagian untuk jadwalnya itu sendiri. Di sini yang pertama itu pengajuan tema. Mungkin untuk jadwalnya ini nanti bisa saya sedikit tampilkan pada slide PPT-nya ya. Jadi itu sedikit paparan dari proposal yang saya teliti, yakni uji efektivitas dari
pemberian kombinasi air rebusan daun sirih hijau dan rimpang kunyit terhadap penyakit keputihan pada wanita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.